muda, sungguh senang, jiwa penuh dengan cita-cita, dengan api yang tak kunjung padam, selalu membakar dalam kalbu. Masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku. Masa mudaku, masa yang ku kenal, ku tinggalkan semua dosaku. La 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 la. Selamat malam, kaula muda GKP Rawamangun, dimanapun Anda berada, dan apapun yang sedang Anda pikirkan di malam minggu yang menurut sebagian orang sebagai malam panjang. Tapi bagi orang-orang percaya, malam ini adalah malam persiapan, di mana kita bersekutu bukan hanya dengan Tuhan, tapi juga dengan sesama manusia, khususnya para pemuda, dengan sesama para pemuda untuk saling mengenal, saling memancarkan perhatian di dalam Tuhan. Sebagai sapaan rohani kita malam ini, lanjutan dari sapaan rohani minggu yang lalu, ketika kita membicarakan tentang Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-19 sampai 26, di mana kita berbicara tentang keinginan tubuh. Karena di dalam keinginan tubuh ada 3 bagian besar yang harus kita bicarakan, yakni masalah seksual yang luar biasa. Karena kalau kita semakin jauh dari Tuhan, semakin membiarkan keinginan tubuh kita, maka masalah seksual akan terus-menerus menguasai kita dan membuat setiap orang menjadi terobsesi dengan seksual. Semakin jauh dari Tuhan, kita akan melihat seksual itu menjadi sesuatu yang memuaskan diri kita, bahkan tidak akan pernah terpuaskan. Itu sebabnya kalau kita lihat dari Roma pasal pertama, ayat yang ke-24 sampai selanjutnya, di sana dikatakan, orang-orang yang jauh dari Tuhan, akhirnya tidak puas dengan masalah seksual yang dianugerahkan oleh Tuhan, maka mereka akan mencari sesamanya, wanita dengan wanita, laki-laki dengan laki-laki. Itu masih zaman Alkitab. Sekarang sudah dimulai lagi dengan transgender. Semua itu bukan karena masalah hormon yang ada di dalam tubuh seseorang, tapi masalah terkontaminasi oleh virus seks yang membuat setiap orang semakin rusak. Di zaman itulah sekarang, di zaman Allah semakin menjauh, di zaman manusia semakin jauh dari Tuhan, di zaman di mana seksual menjadi satu objek yang memuaskan manusia, sehingga mereka menggunakannya dengan sangat luar biasa. Disitulah generasi muda kita sekarang sedang hidup, mempertaruhkan masa depan mereka, mulai dengan masa pacaran yang seringkali ditelikung, yang seringkali disalahgunakan, yang seringkali menjadi perangkap bagi para anak-anak muda kita. Oleh karena itu, melalui kehadiran kami, pemuda GKP dan remaja Rawamangun, saya didampingi oleh Devina Situmorang yang ada sebelah kanan saya, dan Lady Marbun serta Christian Sinaga akan membicarakan bagaimana sikap kita dalam berpacaran sebagai remaja atau pemuda di tengah-tengah gereja. Perlu nggak sih pacaran itu? Ya, mari kita bicarakan dan kami serahkan kepada ketiga saudara saya yang berbincang-bincang pada kesempatan ini. Silahkan, gimana tanggapannya? Oke, sebelum kita masuk, tadi Amang bilang kan bahwa akhirnya perlukah pacaran? Tapi mungkin kita bisa diskusikan bersama kepada adik-adik kita, apakah seks itu baik atau tidak? Gimana pandangan Adik tentang seks? Karena kan akhirnya banyak yang menyimpang nih seks. Yang Adik tahu tentang seks yang benar itu seperti apa sih? Yang sesuai dengan kemarin kita kan sudah membahas tentang penyimpangan seks. Akhirnya intisari tentang seks menurut Adik gimana? Oke,
Kalau dari aku, seks itu ada untuk orang yang sudah menikah saja seharusnya gitu. Kalau misalnya untuk orang yang belum menikah, itu sebaiknya dihindari karena menurut aku itu seks itu ibarat lakban ya. Kalau misalkan kita semakin lengket untuk melengketkan lakban itu, dia akan semakin merekat gitu. Jadi sebaiknya kalau misalkan kita belum masuk ke jenjang pernikahan itu sebaiknya dihindari gitu sih. Ya, jadi seks hanya untuk yang menikah. Iya. Begitu kira-kira pendapatnya. Yang Kalau Lady gimana pandangannya masalah itu? Mungkin nggak beda-beda jauh juga dari sepemikirannya Devi. Kalau menurut saya, benar sih seks itu emang dilakukan buat yang sudah serius buat ke jenjang pernikahan. Karena kalau misalnya seks itu dilakukan sebelum pernikahan, itu kayak gimana ya, kayak merusak mental juga kan. Belum tentu juga pasangan yang udah dia melakukan seks itu nggak serius di Belum hubungannya. tentu jadi pasangan Iya, hidupnya ya. hidupnya. Jadi kayak hubungannya bisa aja kayak putus di jalan, tapi dia udah melakukan itu dan melakukannya ulang-ulang ke pasangan yang berikutnya. Gitu sih. Kalau demikian pacaran nggak perlu dong ya? pacaran perlu Ya. Gimana? Pacaran itu Perlu konteksnya. perlu. ya sekarang kalau dikatakan perlu, perlunya apa? Mungkin sebelum kita bahas perlunya, kita harus gali dulu sih sebenarnya. Ya. Kalau menurutku pacaran kan intinya adalah pengenalan tentang laki-laki dan perempuan, di mana akhirnya disitulah kita ntar dibangun dari pola-pola yang ada. Misalnya akhirnya kita bisa tahu nih keluarganya seperti apa, terus lingkungan teman kerjanya, teman mainnya, terus juga budayanya seperti apa, terus akhirnya pendidikan seperti apa, dan agamanya seperti apa. Karena kan akhirnya disinilah pandangan itu kita satukan, kita coba berdiskusi, biar nanti kita pacaran juga bukan hanya sekedar fun doang. Kalau bisa kita lihat ya sekedar jalan, nonton, atau sekedar ya, tapi tetap juga harus ada pembahasan yang akhirnya menuju ke arah rumah tangga. Seperti itu. Iya. Jadi kan pengenalan itu kan cukup 1-2 kali perkenalan. Apalagi sekarang kan perkenalan makin lancar, udah ada fotonya di HP, udah ada kegiatan di mana-mana, dia kan udah bisa di report. Kamu di mana sayang gitu? Oh, saya lagi di sini kan gitu kan udah selesai sebenarnya. Udah. Masih sebenarnya nggak nyampe situ doang sih emang, karena menurut aku suatu hubungan itu bukan hanya didasari perasaannya doang, tapi harus ada tujuan dan komitmen yang kuat untuk menjalani itu. Jangan asal-asalan gitu. Jadi harus ada tujuan dan komitmen yang kuat dalam Kristus Yesus. Ini komitmen ini diambil dari mana? Bagaimana kita melihat komitmen seseorang? Apa itu komitmen? Komitmen mungkin lebih tepatnya kalau menurut aku ya kayak kira ini lah jadi tujuan arah ke depannya. Sebenarnya pacaran kita mogolnya mau seperti apa? Karena kan kalau misalnya kita berbicara apa berarti mau berumah tangga. Nah, berumah tangga itu mau rumah tangganya seperti apa? Dan itu kita gali. Karena kembali lagi, kalau misalnya cuma sekedar fun ya kita nggak bakalan tahu tujuan arahnya ke depan gimana. Nah ini kan kita mau berumah tangga, kita belum tahu konteks nanti rumah tangga itu seperti apa sih. Itu yang kita perdalam terus. Terus juga kita perdalam juga kerohanian kita tentang Tuhan Yesus gimana. Apakah akhirnya kita tahu, karena kembali lagi ya siapa tahu pasangan kita tidak kurang dekat sama Tuhan, tapi kita bisa lebih mempererat dia dengan Tuhan dengan cara kita berpacaran, ya itu suatu hal yang baik. Kalau komitmen ini sangat penting. Emang komitmen ini terbangun dari apa sih? Terbuat dari apa komitmen ini? Bagaimana kita melihat
komitmennya kayak gini gitu. Bagaimana kita melihat ini? Terbuat dari apa ini komitmen ini? Terbuat dari kesepakatan. Komitmen. Iya. Ya, gimana, Lidi? Punya supaya bisa tanggung jawab. Ya, tanggung jawab itu muncul dari mana? Ini kan harus ada perangkat-perangkat yang membentuk seseorang memiliki komitmen. Misalnya ada kerohaniannya yang baik, ada contoh yang baik dari budaya, ada pendidikan yang sudah mencukupi, maka keluarlah komitmen. Jadi komitmen itu bukan hanya sekedar kesepakatan. Bisa aja orang mengatakan aku akan mengasihimu. Emang nggak setiap orang yang pacaran dikatakan aku berjanji mengasihimu sampai hidup semati? Semua pasti mengucapkan itu. Itu komitmen. Karena komitmen itu harus kita lihat dibangun dari kerohanian, dibangun dari budaya, dibangun dari pendidikan, ya pengalamannya. Baru kita melihat, oh komitmennya kayak gini. Maka dalam pacaran apa dong yang dibicarakan? Yang seharusnya. Iya, bukan nonton film, bukan makan ke apa. Tapi sebenarnya topik-topik itu yang dibicarakan. Ya. Misalnya apa coba? Mencari solusi kalau dalam setiap masalah. Ya, karena rumah tangga kita itu kan nanti kita bentuk itu adalah gudangnya permasalahan, bukan gudang kebahagiaan. Kalau salah mengendalikan itu gudangnya masalah. Makanya banyak rumah tangga itu menjadi neraka. Suami istri nggak pernah damai, tidur bertolak belakang. Kalau dia pindah kamar, gitu ya. Kenapa? Karena nggak dibahas dari awal, dari semenjak pacaran itu untuk mencari solusinya. Iya. Permasalahan. Fondasinya belum kuat. Fondasinya. Jadi kita tidak melihat pacaran itu ya. Kan tadi saya pakai istilah apa deh? Memancarkan. Jadi kalau kita sudah makin dewasa, kita menginginkan lawan jenis, yang kita lihat jangan penampilannya doang, tapi di balik penampilannya itu siapa sih dia? Yang kita center nih, kerohaniannya gimana sih? Ya, ini budayanya gimana sih? Ini pendidikannya gimana gitu loh. Kan banyak orang yang ganteng, banyak wanita yang cantik, gak suka belajar. Mereka hanya terobsesi menjual kecantikan dan kegantengannya, mau. Itu kan? Karena wanita-wanita sekarang merasa pasti kalau dia dilahirkan cantik, pasti dia nasibnya dengan laki-laki yang lebih tajir. Itu. Kalau aku mau nanya, untuk mencari pasangan yang tepat itu bagaimana sih caranya? Mencari Pasangan yang tepat. ya terus terang ya, kalau pernah nggak memperhatikan burung yang sedang tertarik dengan lawan jenisnya? Itu kan ada tarian-tarian. Untuk apa tarian itu? Memikat. Apa kata pikat di situ? Menarik perhatian. Menarik perhatian. Nah sekarang tinggal dirimu. Apakah kau ingin diperhatikan lawan jenismu karena cantikmu atau karena kesematanmu? Karena kesempatan. Tunjukkanlah kesematanmu itu, supaya orang-orang yang smart memperhatikanmu. Kan begitu. Kalau kau hanya ingin dilihat sebagai orang yang cantik, ya ke salonnya tiap hari. Kan tergantung kitanya. Sekarang wanita ini pinginnya laki-laki yang memperhatikan dia, laki-laki yang bagaimana? Tergantung kita loh. Daya pikatnya perempuan itu. Kan makanya ada tarian burung. Saya perhatikan itu ya. Ini tarian burung ya. Dia menarik supaya diperhatikan
lawan jenisnya. Jadi ketika kita mulai memasuki masa remaja, sebenarnya kita sudah menjadi seperti burung yang menari, mau mempertunjukkan di manakah orang melihat kelebihanku. Karena aku lagi-lagi melihat perempuan yang punya kelebihan loh. Bukan. Kelebihannya di mana? Nah, kalau perempuan meminta laki-laki seperti itu, laki-laki juga harus menunjukkan kelebihannya di mana. Di kegantengannya kah? Makanya kalau di kampung dulu kan daya tariknya kalau laki-laki remaja itu seperti sok jago udah merokok dia, menunjukkan kalau dia udah dewasa, berarti dia bisa pacaran kan gitu. Makanya orang kampung masih muda-muda udah merokok itu. Kenapa? Karena sok jago gitu ya. Itu daya pikat, saya perhatikan. Kenapa? Karena aku juga melakukan itu dulu gitu. Devi, Pak bilang bagaimana sih mencari laki-laki ini? Kan saya katakan daya tarikmu bagaimana? Daya tarikmu itu kau tempatkan di mana? Di laki-laki yang bagaimana kau inginkan? Tapi kan emang sebenarnya kan kalau misalkan untuk konteks pasangan hidup itu kan kita nggak bisa menemukan pasangan hidup yang 100% sesuai dengan apa yang kita mau kan Amang. Jadi tuh itu sih. Iya, kalau 100% nggak ada. Tapi kan kita lihat seperti memilih apanya ini, mau bikin patung ya dari kayu ya. Kau sembarang kayu nggak bisa dibikin patung. Ya enggak dong. Kita harus pilih kayu yang teksturnya begini supaya bisa dibuat jadi patung diukir mudah. Jangan bikin kayu yang keras, nggak mempan pisaumu, nggak bisa dibentuk. Nah, yang saya tertarik tadi, bagaimana sih mencari pasangan yang lebih cocok gitu ya? Ya tergantung di mana kau menempatkan dirimu. Kalau kau ingin melihat laki-laki dan dilihat oleh laki-laki yang beribadah, ya datanglah ke gereja. Kan gitu ya? Di mana ada persekutuan, tunjukkanlah kau punya minat, kau punya kelebihan supaya kau dilihat di situ. Maka jangan datang ke gereja hanya sebagai peserta, tapi harus menunjukkan apa yang bisa kita lakukan. Kalau kau tidak butuh masalah kerohanian, udah sembarang aja pergi kau ke mall, pasti banyak orang melihatmu di sana. Kan gitu. Jadi di mana kau menempatkan dirimu, ya di situlah laki-laki melihatmu. Ya di situ jodohmu. Kalau kau suka ke kafe, kau mau cari orang yang rohani di kafe, ya kan nggak mungkin yang melihatmu di situ siapa? Orang-orang yang tipenya di mana? Kan pemabuk perokok yang ada di sana, ya itu yang memperhatikanmu. Yang kemungkinan jatuh cinta, ya itu. Bukan. Jadi di mana itu? Maksimalkan di mana kau memposisikan dirimu, menunjukkan karyamu, di sanalah laki-laki melihatmu, dan itu akan menjadi daya tawar ya. Bisa? Berarti kita harus fokus untuk menjadi pribadi yang baik, yang berkualitas dulu untuk pasangan masa depan kita nanti. Iya. Dan memang harus demikian. Makanya saya bilang, yang pacaran itu jangan kanak-kanak dong. SMP udah pacaran, mamanya gak keberatan. Itu mau jadi apa? SMA? Janganlah kalau masih SMA, janganlah orang tua ya perhatikan ya. Kalau anaknya udah mulai, kalau memang dia mulai tertarik dengan bintang-bintang film Korea itu memang biasa itu karena daya tariknya gitu ya. Kalau dia mulai melirik-lirik laki-laki, namanya juga cinta-cinta monyet, kan nggak apa-apa lah. Tapi jangan SMP, kadang-kadang SD udah pacaran, itu kan menjerumuskan anaknya. Orang tua harus keberatan loh. Di situ. Berarti kita punya sortir sendiri juga dong Iya. terhadap pasangan kita. Ketika aku melihat bahwa, oh kita harus melihat, pertama kita juga tahu tempat juga untuk mencari yang berkualitas sama kita juga. Iya. Terus kita dari situ kita bisa menyortir juga
buat yang mana yang bisa kira-kira bisa pola pandang kita bisa masuk ke dia juga gitu. Iya. Emang berarti bener gak sih kalau misalkan ada orang yang bilang itu jodoh itu adalah cerminan dari diri kita sendiri? Emang ya? Oh iya. Amang, saya mau bertanya. Ya. Menurut pandangan Amang, kayak tentang menjalin hubungan itu tuh yang dilihat harus ada apanya atau apa adanya. Maksudnya kayak mungkin orang kalau kayak udah mau menjalin ke jenjang yang lebih serius itu kan ada yang putus di jalan karena dia nggak mau hidup susah gitu. Jadi lebih baik dicari yang lain atau sama-sama berjuang gitu. Nah sekarang kalau kita lihat kesusahan yang kita lihat ke depan kalau bersama dengan dia karena apa? Kalau karena tidak bisa sepakat nanti, emang lebih baik putus. Kan gitu ya. Walaupun dia kaya misalnya, tapi kita lihat nggak bisa sepakat dengan ini pola pikirnya nggak bisa diubah. Nanti aku jadi objek seks, nanti aku dibuat menjadi pembantunya, aku bukan menjadi manusia dibuatnya, kan gitu ya. Kan kita kan masa pacaran itu memperkenalkan itu. Tapi kalau kita lihat dia orang baik, dia punya cita-cita, tapi dia anak orang miskin tapi sedang berupaya, kan bisa diajak susah. Ini kan justru sebenarnya mari kita mulai pernikahan dari titik nol, kan gitu. Kan di situ dia. Disitulah kita mulai membangun cinta. Jangan hanya jatuh cinta. Jadi orang yang jatuh cinta boleh awalnya, tapi orang yang jatuh cinta harus membangun cinta di atas kejatuhannya itu supaya mereka bisa membangun dengan baik. Gitu. Berarti hal yang lumrah untuk masalah putus ketika akhirnya pola pandang yang berbeda itu ya. Kalau memang akhirnya kita nggak menemu ya secara kedepannya gimana. Jadi kayak akhirnya ya misalnya dianya kita sudah coba selalu ngasih solusi tetapi akhirnya tidak ada perubahan, depannya mengevaluasi juga di dalam pasangan itu sebagai hal lumrah juga katanya. Hal yang lumrah. Hal yang lumrahnya putus pacaran, kalau memang kita udah pertimbangkan nggak bisa gitu loh. Orangnya keras kepala, mau menang sendiri. Kita coba mau mau masuk ke dalam satu pemahaman yang sama. Justru dia bertindak seenaknya, itu kan menunjukkan bagi kita bagaimana nanti kalau udah berumah tangga. Ya, karena setiap orang di dalam rumah tangga itu harus fleksibel. Namanya juga take and give. Ketika kita menerima, kita harus memberi. Kan gitu. Itu dalam rumah tangga. Ketika aku salah, aku menerima pengampunan. Ketika dia salah, aku memberi pengampunan. Bagaimana kalau kau dengan pasanganmu nanti, entah istrimu, entah suamimu nanti nggak mau mengampuni? Nah kan hancur rumah tangga kita. Bukan hanya kita loh, famili kita juga curang-curang. Anak-anak kita nanti yang lahir dari pernikahan itu hancur-hancuran. Nah, siapa sih orang yang bisa mengampuni? Ada nggak orang yang bisa mengampuni di luar Kristus? Tidak ada. Bisa. Memang kau punya kasih. Kasih itu kan dibangun. Kasih itu dibangun di dalam Kristus. Iya, dalam Kristus. Kalau di dalam diri kita nggak ada kasih yang abadi, yang ada paling kasih eros. Itulah keinginan untuk menikah. Jadi di luar Tuhan pun orang ingin menikah karena kasih eros. Di luar Tuhan ada kasih filia. Kasih filia karena kita sesama ilmuwan nih, sama-sama sarjana, sama-sama satu kerja. Jadi aku mengasihi karena karya. Yang ketiga, kasih storge karena hubungan darah. Kan kasih itu kalau dari Tuhan adalah kemampuan berkorban. Itu namanya agape.
Ada nggak orang yang mau berkorban di luar Kristus? Gak ada. Makanya jangan cari manusia di luar Kristus kalau kau mau melihat pengampunan sebagai dasar dari sebuah rumah tangga. Kan gitu. Di luar Kristus berarti harus yang seiman. Ya. Harus yang seiman gitu berarti. Nah, memang harus yang seiman lah. Artinya bukan hanya GKPI, karena yang seiman itu kan bukan hanya GKPI, tapi di dalam Kristus. Aku mau nanya, kalau misalkan pacaran beda agama itu sama yang pacaran sama yang seiman, itu dua-duanya dosa, atau pacaran yang seiman itu nggak dosa, atau pacaran yang beda agama itu dosa? Itu gimana? Oke, coba kalian tanggapi dulu, gimana nih pandangannya mengenai ini? Karena ini paling rame nih sekarang nih, masalah pacaran beda agama. Kalau misalnya menurutku, kita kan harus bahasnya tuh bisa-bisa tuh. Kalau pacaran yang beda agama, otomatis sudah dosa. Karena kan kembali lagi kan, tadi yang pendeta sudah bahas sebelumnya tentang monogami. Kita adalah Allah yang tunggal, berarti di dalam ketika kita berpasangan dengan beda agama, ya kita sudah beda juga yang dipegang. Harusnya yang kita lihat dari konteks Alkitab bahwa kita sama-sama memegang Allah yang tunggal, Yesus Kristus. Dan jadi di situ bahwa kita juga harus tahu yang kita landaskan juga beda, agama kita juga beda. Jadi kita akan tidak ketemu, titik temunya nggak ada, di tengahnya seperti apa tidak ada. Dan juga kita bahas juga tentang pacaran yang sesama agama, sama agama lah. Seiman lah. Seiman ini juga kita juga lihat, seiman ini ketika umur berapa. Kalau misalnya seiman kayak masih muda, yang tadi kita bahas bahwa aman pendeta juga menitip pesan pada orang tua, ya yang SD, SMP, SMA nggak usah dulu pacaran, karena nggak tahu kan tujuannya apa juga. Cuma kalau cuma untuk fun dan juga ntar tiba-tiba menyakiti perasaan satu orang, pihak cewek atau pihak cowok, ya sama aja, jadi dosa juga itu. Berarti kalau misalkan pacaran yang tujuannya just for fun itu dihindarin aja gitu? Dihindari, karena udah dosa. Aja, ya, menyakiti perasaan seseorang, ya sama aja dosa juga kita sama orang itu tersebut. Kan nggak ada, mungkin ada tambahan dari Lady. Kalau menurut saya, kalau dibilang dosa itu pasti dosa. Seperti hukum Taurat Tuhan yang dibilang, kan jangan ada Allah lain di hadapanku. Apalagi Allah itu Allah yang cemburu, jadi dia nggak mau dia diduain gitu. Kalau misalnya kamu nggak bisa mencintai Tuhan, gimana kamu bisa menjalin hubungan itu secara baik? Oke, bagus semua jawabannya, dan itu diskusi kita. Jadi kembali kepada apanya, makna-makna yang perlu kita lihat, bahwa pacaran itu kan saya katakan tadi harus ditambah N di tengah, yakni pancaran. Sebenarnya masa pacaran adalah masa memancarkan perhatian dan memancarkan aura supaya dilihat orang lain, gitu loh. Jadi kita memancarkan perhatian kepada lawan jenis, tapi bukan hanya bodinya yang menarik, itu yang menjadi perhatian kita. Apa yang ada di bodinya itu, apa yang membangun dia, bagaimana imannya, bagaimana karakternya, bagaimana budayanya, yang akan kita akan membangun budaya yang baru bersama dengan kita nanti. Karena bagaimanapun masa pacaran kan selalu dihubungkan dengan masalah pernikahan. Makanya pacaran just for fun itu sebenarnya harus tanda kutip, apa sih itu? Ya. Kalau itu main-main, apakah kita tidak melihat bahwa itu terlalu mahal melukai hati orang? Ya, terlalu mahal melukai hati orang. Dan demikian juga kalau kita sudah semakin remaja, sudah dewasa, supaya kita juga mendapat pancaran perhatian orang, maka kita harus tunjukkan di mana kelebihan kita, apa yang menarik dari kita. Makanya banyak orang melihat bahwa yang menarik dari dia itu hanya tubuhnya, hanya kecantikannya, maka dia mati-matian dia membangun kecantikannya. Padahal laki-laki nggak semua melihat kecantikan, yang dilihat adalah kesmartannya, smart nggak gitu ya, ada keahlian nggak di dalamnya.
Ada kebijakan enggak di dalamnya? Maka jadilah gadis yang smart, bukan hanya gadis yang cantik. Saya juga melihat sekarang Miss Universe itu bukan masalah kecantikan lagi, bukan. Tapi bagaimana kesmartannya, kemampuan di balik kecantikan itu. Jadi wanita harus bergeser nih. Jangan bangga karena kecantikan. Aku melihat banyak loh wanita-wanita cantik, kecantikannya jadi bumerang bagi dia. Bukan jadi berkat. Jadi mari kita membangun itu sebagai sesuatu yang kita tawarkan, bahwa melalui kepribadian kita yang bersama dengan Kristus ini akan menjadi berkat bagi lawan jenis kita untuk membangun rumah tangga. Maka sebelum membangun rumah tangga butuh masa pacaran, supaya kita saling mengenal dan tidak terlalu kecewa kalau ketika melewati masa romantika, memasuki masa realita, kita tahu siapa pasangan kita. Dan itulah hasil doa kita, itulah hasil pergumulan kita. Mari kita bangun rumah tangga, karena rumah tangga tidak hanya dibangun dengan jatuh cinta, tapi bagaimana membangun cinta bersama dengan Kristus. Shalom. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kalau melalui pertemuan ini, percakapan ini, kami boleh berbagi dengan sesama pemuda yang ada di rumah, dimanapun berada, agar kami Tuhan boleh menggunakan masa remaja, masa kepemudaan untuk membangun pacaran, sekaligus membangun rumah tangga sebagaimana Tuhan yang inginkan. Sehingga biarlah kami sebagai para pemuda, remaja, dan orang tua saling memberikan pengawasan yang melekat, agar anak-anak tidak dibiarkan larut oleh emosi, oleh perasaannya, tapi baiklah kita bangun, baiklah kami dibangun sesuai dengan rencana Tuhan. Karena melalui rumah tangga yang akan kami bangun nanti, Tuhan menitipkan dunia ini ke dalam rumah tangga kami. Terpuji namamu, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masa muda sungguh senang, jiwa penuh dengan cita-cita, dengan api yang tak kunjung padam, selalu membakar dalam kalbu. Masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku. Masa mudaku, masa yang ku kenal, ku tinggalkan semua dosaku. La la la.